mengenai terkait nabrak lari, kamu mungkin bisa menjelaskan kronologinya seperti apa? Ya, mungkin yang pertama aku jelaskan ya, sebenarnya ini memang di awal-awal ada kesan bahwa ini adalah tabrak lari, tapi sebenarnya ketika ini kejadian itu terjadi, si penabrak itu langsung melarikan diri mencari pos terdekat, dan dia meminta pertolongan dari petugas keamanan. Lalu saat itu petugas keamanan, salah satu dari mereka datang ke kita, itu ke adik saya, ke keluarga, kalau bisa ini jangan diperpanjang. Itu yang membuat saya itu, ini menjadi trigger kenapa saya ini nge-share ini di Instagram sebenarnya, dan akhirnya viral gitu. Karena perlakuan itu sih yang membuat saya itu, kok ini ya, kok nggak ada jawab nih. Jadi dia lari hanya ke mencari perlindungan, dan kemudian langsung diamankan oleh polisi. Udah sampai mana mungkin Bang sejauh ini korban dari keponakan aku sendiri bisa mana? Ya, mereka berlima, dan satu ada yang kepalanya luka, terus juga ada yang jarinya yang patah, kemudian satu orang Ray, anak almarhum kakak saya itu yang pahanya itu patah gitu. Dan baru kemarin jam 5 sore itu dilakukan operasi, dan ini sudah sadar sekarang dan sudah mulai makan, walaupun dia masih ngerasa ada yang sakit gitu, ada yang ngeganjel. Ya alhamdulillah semuanya juga udah mulai ada perubahan lah. Cuma persoalan itu masalah psikologi doang kan. Anak-anak yang selama ini mereka nggak pernah kan ngalamin hal-hal yang seperti ini, dan tiba-tiba ditabrak sekaligus 5 orang, dan ketika minta pertolongan nggak ada respon. Ini yang membuat keluarga kita tuh kok mungkin banyak yang alami, banyak juga yang DM saya. Saya pernah ngalamin sampai hari ini saya patah dan saya nggak bisa jalan. Gitu. Banyak banget yang DM saya itu menceritakan kejadian yang pernah mereka alami, dan nggak ada satu orang pun yang mau menolong karena ini takut dituduh atau disuruh bertanggung jawab, padahal nggak itu kan. Ini secara kemanusiaan aja sih sebenarnya. Lalu mungkin dari pelaku sendiri yang kenapa ini gimana mungkin statusnya sejauh ini? Nah sejauh ini pelaku sudah diamankan oleh polisi karena ini cepat sekali responnya. Saya melapor lewat TSN Polda Metro Jaya juga, lewat Mas Hasbi langsung ke Pematang Siantar, dan beberapa kawan-kawan yang ada di Instagram dan media sosial lah yang berperan penting ya, membantu ya, langsung ke Kapolres Pematang Siantar. Saya juga head ke Wali Kota, dan responnya cepat sekali, dan akhirnya si pelaku sudah ditahan, dan ada itikat baik dari keluarga beliau gitu, yang datang beberapa kali udah datang ke rumah sakit. Datang pertama itu yang membuat kakak saya, mamanya Ray, itu yang merasa agak tersinggung lah dengan perilaku mungkin salah satu atau saudara atau siapa nggak ngerti dari pelaku, yang membuat mereka akhirnya harus pulang ke daerahnya, disuruh pulang. Kemudian datang lagi besoknya dengan upaya meminta maaf dan ngambil jalan kekeluargaan. Dan itu disambut baik karena kakak saya ini orang yang baik sekali. Kakak saya ini orang-orang yang emang yang ngerti lah. Cuma kan kalau bahasanya kekeluargaan, bahwa lu sebagai pelaku menganggap kita itu keluarga dong. Ketika keluarga kita ditabrak, bokap lu atau kakak lu, adik lu,
kita sebagai keluarga kan harus bertanggung jawab dengan keluarga kita sendiri yang menjadi korban. Nah, kalau kekeluargaan berarti kalian menganggap ini keluarga dan kalian harus terima konsekuensi. Masalah biaya dan lain-lain itu bisa diambil jalan tengah. Tapi bukan berarti jalan kekeluargaan itu damai, minta maaf, dan pulang. Nggak gitu juga, berarti nggak nganggap keluarga doang. Nah, akhirnya sempat telepon-teleponan sama Bang Robin, sama kakak saya, kakak ipar saya, terus juga mamanya Ray, Kamel. Aku nanya gimana sekarang kondisi dan keputusannya gimana, pelaku gimana sekarang. Posisinya dia sekarang ini ditahan dan kita disuruh untuk datang ke sana segera bikin BAP. Tapi kakak nggak mau, karena kakak ini dia mau fokus ke anak-anaknya gitu. Dia nggak mau ngurusin ke sana dulu gitu. Udah, kakak mau fokus ke anak-anak dulu, karena anak-anak itu kan butuh dihibur ya, butuh ada orang tuanya selalu mendampingi. Ada yang trauma, yang belum bisa ngomong gitu, karena masih kebayang kejadian gitu kan, masih kecil banget gitu. Terus ada yang nggak nangis sama sekali, itu kan bikin kita was-was. Lu ditabrak, kaki patah gitu, dan nggak nangis, itu kan jadi was-was. Akhirnya dicek, wah, di ronsen segala macam. Nah, jadi tidak ada keluarga disuruh perwakilan aja, tapi nggak boleh perwakilan kan, harus orang tua korban untuk datang ke polisi. Dia bilang dia belum mau ngurusin itu, dia mau fokus ke anaknya. Akhirnya polisi yang datang, ada beberapa orang gitu, polisi datang ke rumah sakit, karena ini kan viral banget ya. Mereka datang dan termasuk keluarga pelaku juga. Cuma kenapa masih ada pertanyaan, kalau bahasa Siantar itu, yang betulnya itu patah, ya gimana nggak kecewa gitu kakak saya gitu. Lu nggak percaya sama rumah sakit, lu nggak percaya dengan apa yang kami alami gitu, lu nggak. Gimana sisi kemanusiaan lu masih menganggap bahwa ini seperti kebohongan segala macam gitu. Itu yang buat dia itu kok ini ya gitu. Ini bukti ronsen, dan rumah sakit ini rumah sakit besar loh yang menangani, rumah sakit yang terkenal sekali di Kota Pematang Siantar. Nah, akhirnya setelah termasuk polisi yang datang ke situ, ada berapa orang gitu, 6 atau 7 orang datang, terus sampai mantau ke ruang operasi. Ya silahkan aja, kata kakak saya. Dan berikutnya datang lagi kemarin, itu keluarganya minta supaya bisa ketemu jalan tengah. Ya kakak saya bilang gitu, bahwa kalau seandainya memang kita nggak ketemu jalan tengah, ya udah, alangkah baiknya dana ibu buat selama di tahanan aja gitu. Kalau kita memang kita belum siap kalau untuk menyelesaikan masalah ini gitu, dengan cara yang sepihak itu. Artinya sepihak itu bahwa lu mengatakan ini kekeluargaan, tapi tidak ada rasa kekeluargaan bahwa ini lo kita patungan, kita menyelesaikan. Tapi akhirnya datang terakhir kali, kata abang saya, itu akhirnya ketemu jalan tengah, dan mereka mau membantu, dan kakak saya juga ya boleh aja gitu, karena kita itu sangat terbuka. Akhirnya ketemu jalan tengah, dan mudah-mudahan dan mereka pulang, mencoba mengabarkan mungkin ke keluarganya juga, mencoba mendiskusikan lagi gitu. Minum ya. Jadi jalan tengah dari solusinya itu seperti apa dia
ganti rugi sebuah biaya besar itu seperti apa? Ya artinya ini kan ada 5 orang anak. 5 orang anak yang memang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin kalau seandainya kakak saya juga mengerti, orang mengatakan bahwa kehidupan mereka sama-sama susah gitu bahasanya mereka. Tapi kakak saya ini lebih dari itu, cobaan yang dia alami itu bertubi-tubi dari kakak saya yang meninggal baru-baru ini gitu. Dia lagi hamil 9 bulan, lahir anaknya dalam keadaan sakit juga dan harus ke rumah sakit, sempat biru. Dia pernah batu pernafasan di pinggir jalan di trotoar karena anaknya itu nggak bisa nafas sampai rumah sakit. Dan itu sering dia alami. Dan yang membantu itu adalah anak-anak ini, si Arifa dan Ray ini yang menjadi korban, yang patah kakinya. Dan itu masalahnya bertahun-tahun dia alami. Jadi kemudian ada orang yang mengatakan bahwa hidup kami itu tolonglah pengertiannya, hidup kami ini susah. Kakak saya ini cuma pedagang miso yang harus membiayai 4 anaknya, belum lagi termasuk sakit dan lain-lainnya. Jadi mengerti sekali kakak saya dalam keadaan sekarang ini ketika ada orang yang mengatakan bahwa mereka susah. Mengerti sekali dia. Tapi kita jangan berangkatnya dari kesusahan itu dulu, karena kita sama-sama susah. Berangkatnya dari ruang tanggung jawab. Kamu mau bertanggung jawab enggak? Saya sebagai orang tua dan kamu yang mengajak kita secara kekeluargaan, ayo. Jalan tengahnya itu pasti persoalan nilai. Nilai saya nggak mungkin sebutkan di sini, tapi yang jelas bahwa mereka punya itikat baik dan mau membiayai anak-anak yang menjadi korban. Berapa nilainya, berapa kesanggupan mereka, dan apakah itu cukup atau tidak, ini sudah ketemu dengan kakak saya dan kakak saya menyepakati, berarti itu sudah cukup. Gitu sih. Kakak, mungkin yang si pelaku ini sekarang benar ditangkap apa seperti itu? Atau Iya. sudah disiap seperti itu? Perkembangan? Sekarang ini dia ditahan di Polres Pematang Siantar. Makanya orang tuanya datang supaya gimana caranya supaya ketemu di jalan tengah dan dia bisa dilepas gitu. Karena kebetulan juga saya nggak tahu ya cerita pelaku seperti apa, tapi yang datang ke situ dia calon istrinya juga. Jadi benar-benar dibicarakan secara kekeluargaan gitu. Artinya tanggung jawab itu juga memang harus ketemu di titik tengah.